wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamia dengan ekor NIM 214144021. Kami dari kelompok 5 dengan materi teori pembelajaran sibernetik dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut teori sibernetik. Jadi, menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seseorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memperfungsikan unsur-unsur kognisi siswa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmawati MT dengan NIM 201141401 akan melanjutkan materi dari Islamiyah. Teori belajar Landa, Pas dan Skut. Pas dan Skut termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir holis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir holis cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Ibarat melihat sebuah lukisan, bukan detail-detail yang diamati lebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih detail. Siswa tipe holis atau menyeluruh ini biasanya dalam mempelajari sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe serialis dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Noviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Noviani dengan NIM 214141022 akan melanjutkan materi dari Saudari Rahmawati. Teori sibernetik seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari, sedangkan proses belajar berlangsung dalam diri individu yang sangat ditentukan pada sistem informasi yang dipelajari. Teori sibernetik memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta, sehingga dapat diasumsikan bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu mengelola, mengorganisasikan, dan menyimpan informasi. Teori sibernetik direfleksikan ke dalam model belajar dan pembelajaran yang menggambarkan proses mental dalam belajar yang secara struktur membentuk suatu kegiatan mental, sehingga dikembangkan prinsip-prinsip belajar, yaitu proses mental belajar berfokus pada kegiatan yang bermakna. Kedua, proses mental tersebut
mampu menyandi informasi secara bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Yensi dengan NIM 20014144030. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Amalia Noviani, yaitu aplikasi teori belajar sistematik dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irwan 2001, baik diterapkan dengan langkah-langkah berikut, yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi-materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, apakah algoritmik atau heuristik, menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, serta menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.